pernah saya gitu, jadi saya takut ya ke gereja teh, aduh tegang gini ya tiap hari. Terus kasih pulang, terus ada buah sulung. Kasih buah sulung. Saya sampai doa, Tuhan saya mau jujur nggak ridho ngasihnya. Tapi kata pendeta kok nggak ngasih gini-gini, nanti gini-gini ini saya takut kan. Tapi ya udah jalanin. Tapi sejak itu udah saya keluar dari gereja nggak mau. Menurut saya ya, kalau perpuluhan itu memang kita kan sudah dikasih berkat sama Tuhan. Kita cuma kembalikan sama untuk pekerjaan Tuhan 10%. Wajib. Iya, 10%. Sebenarnya persembahan itu tidak salah, itu kitab suci, cuma cara pengelolaannya yang salah. Persembahan di rumah Tuhan itu kalau dikelola benar, mestinya duit yang banyak itu bisa jadi panti jompo, panti asuhan, bisa subsidi gereja di desa-desa, orang Afrika kurang makan bisa kita kirim. Tapi kan prakteknya tidak seperti itu. Masing-masing gereja itu plus minus. Nah, kita yang harus bijak masuk di tempat yang benar. Kalau penambahan sulung saya pernah dapat ya. Anak saya kemarin yang nomor 3 habis lulus dari Unpar, dia kerja terus diterima di pabrik tekstil. Dia nanya ke saya, "Pak, ini harus gimana?" Persembahin semuanya untuk Tuhan. Itu sulung. Dia bilang. Jadi semuanya, iya semuanya. Dia relain semuanya masukin. Tahu nggak? 3 bulan kemudian dia diangkat dari kepala di tempat pabrik. Tapi Pak, kalau pendapat saya ya, tiap orang tuh pikirannya, daya tangkapnya tuh beda-beda. Ada orang yang nangkapnya, oh gini, tapi kalau untuk saya, kok gitu Pak ya, mata duitan banget sih dari orang tuh. Kan Tuhan tuh bisa ngomong sendiri, kok kita mau ngasih kan Tuhan tuh bisa ngomong, Pak, bukannya bohong. Siantin, kamu tuh kasih yang ada di dompet kamu semua, saya pernah ngalamin gitu. Semua Tuhan, iya semua. Ternyata pendeta itu perlu untuk bayar cicilan motor. Kan Tuhan tuh bisa ngomong, nggak perlu kita tuh ditakut-takutin sampai tikus lah, sampai itu yang membuat saya nggak suka gitu, ngerti nggak? Yang saya tangkap karena tiap orang tuh beda-beda pendapatnya Pak. Kalau saya paling nggak suka gitu, kan saya orangnya penakut. Jadi kalau nggak itu, saya mami takut nanti gimana kalau nggak ngasih. Kata pendeta gini kan, bener kan saya orangnya suka itu. Nanti gimana kalau nggak ngasih buah sulung? Katanya bakal gini karena kita tuh didengerinnya gini. Kan tiap orang tuh beda-beda. Terus saya ngomong, Tuhan bener nggak harus kasih ini? Nggak ada begeming, nggak ada apa. Tapi kita lebih karena takutnya pendeta itu tuh ngomong gini-gini terus. Kok kamu nggak ngasih buah sulung, nanti gini-gini. Kamu ngasih, nah gitu kan. Jadi betul nggak setiap orang tuh sama gitu. Penangkapannya tuh beda-beda menurut saya. Makanya Tuhan Yesus kan bilang sebelum dia terangkat, di Injil Yohanes ditulis, damai sejahtera ku beri bagimu. Apa yang Yesus beri tidak seperti dunia beri. Dunia beri kita ketakutan, cemas, khawatir. Tuhan Yesus beri kita tenang. Kalau kita tidak tenang, kita nggak boleh buat apapun dalam hidup. Pak Bambang kesaksian anaknya ada buahnya. Kasih kita kalau kita di jalan yang tepat, itu ada konfirmasi balik buah. Ini loh, habis makan ada buahnya. Jadi kalau kita ada buahnya, kita tahu bahwa itu Tuhan. Contoh Pak Bambang nih. Kayaknya Pak Bambang mesti duduk sebelah sini deh di shootnya. Soalnya mau di videoin sekalian. Ini jarang-jarang kan Oma. Jadi kenangan loh buat opa-omanya. Jadi suatu hari udah tinggal kenangan, ini video kekal kan di YouTube. Ini nanti suatu hari berkeluarga, ini loh opa-oma dulu masih ada. Nah, ini kalau bilang soal buah, Pak Bambang ini kan cerita deh Pak, bagaimana asal muasalnya ketemu. Saya nggak kenal Pak Bambang nggak kenal saya di manapun, kapanpun nggak pernah kenal. Jadi benar-benar. Kayak kita itu kenal. Coba Pak Bambang bagiin kesaksian kita dengar. Ini ya, ceritanya. Beberapa tahun lalu, saya memang biasa doa ya. Subuh itu jam 2:04 atau 2:03 itu saya lagi doa. Biasanya doa untuk hamba-hamba Tuhan ya. Tiba-tiba lagi doa itu saya dengar, doain hambaku Johan. Saya bilang, Johan yang mana Tuhan? Nggak jawab. Oh jadi saya suruh cari sendiri. Saya tanya, kalau yang ini Johan ini sudah, Johan ini sudah. Terus saya bingung, oh saya coba cari ke Maestro. Terus dengar ada ini
dari FM Mahkamah Putra Tuhan. Terus saya bilang sama Tuhan, kebetulan itu waktu tanggal 10 itu ada pembukaan ibadah perdana. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau betul yang Tuhan sebutkan suruh doain itu hamba Tuhan yang itu, izinkan aku pergi. Baru pergi ya, saya pergi kan. Oh ya udah, itu waktu saya udah nggak datang lagi, kebaktian dengan sekali. Terus 2 minggu kemudian saya lagi baca Alkitab, di tengah-tengah baca itu siang itu saya tanya sama Tuhan, kok rasanya kok nggak enak gitu. Ada apa Tuhan? Apa Tuhan? Kan Tuhan cuma suruh doain aja, kamu harus bantu. Kenapa kamu nggak bantu dia? Oh, jadi saya harus bantu. Jadi saya itu waktu kebaktian di GBI. Terus saya lapor ke pimpinan. Enggak, ini bukan. Saya lapor ke pimpinan. Bilang kalau, wah sananya marah, kesal gitu. Ya tapi ini Tuhan sendiri yang suruh, bukan aku sendiri mauku, tapi Tuhan ya. Sorry, sampein aja ke pimpinan. Udah semenjak itu bantu. Ada buahnya nggak dari Tuhan? Kan tinggalin gereja begitu besar, ngikutin hamba yang disebut Johan, nggak ada apa-apanya. Itu yang Bu Cynthia tanya sama Icil tadi, harus ada buahnya. Kalau enggak, bukan dari Tuhan, harus ada buahnya. Mana itu? Yuli Irwan itu anak saya Yuli itu kan ibadahnya itu waktu sore ya. Yuk ikut papa aja sana. Pokoknya damai lah di hati. Tapi Pak Pendeta betul kan Tuhan bisa ngomong sendiri kan Pak, nggak Betul. usah kita ditakut-takutin Betul. kan. Betul. Udah Tuhan geraknya mau ngasih juga ngasih, kita Iya. juga nggak usah di Iya. hayo Iya. sampai kacar capek tiap hari Itu, digitu-gituin karena aja. satu kali itu waktu saya masih ibadah di Lenggong Kecil, di PDI Lenggong Kecil, Pendeta Siddhartha itu waktu lagi bangun gereja. Itu waktu saya, Tuhan saya masih pengen ke sana, tapi aku nggak punya duit. Cuman istriku masih ada kalung kecil. Kalau Tuhan mau ngomong aja ke istriku. Tiba-tiba tuh ngomong, dia dengar sendiri. Kalungnya suruh beriin bawa ke gereja. Sebenarnya di Bu Isya itu ada satu karunia, cuma belum keluar, belum kayak Bu Angel dulu, belum diasah. Kamu tahu bahwa ada 2 suara, satu suara firman itu tertulis, itu Tuhan. Maka kamu bilang, gak usah disuruh, gak usah dipaksa, kita dengar Tuhan ngomong. Nah itu satu. Yang satu lagi itu suara kepentingan orang-orang rohani. Dia ambil firman, dia suara-suara. Karena kepentingannya, jadi akhirnya membuat kita jadi takut, tertekan, dan merasa nggak sejahtera untuk ngelakuin firman. Nah inilah kenapa kita mesti mengasah karunia roh. Jadi kayak Pak Bambang denger, dia jalanin, berbuah lu dapat cucu, lihat anak mantu jadi berkat. Itu yang mantunya Pak Bambang tuh yang lagi ngelap anaknya itu ngalami perubahan karakter itu. Wah saya bilang itu kayak langit dan bumi di balik Tuhan dipersiapin untuk hal-hal besar ke depan. Itu dia tadinya juga nggak mau datang. Terus satu hari Tangan saya dibikin sakit, dibikin Tuhan sakit tanpa sebab sakit. Terus saya bilang, panggilin Irwan, namanya Irwan. Panggilin, dia tuh ngomong sendiri ya. Saya suruh datang ke situ. Tapi kok terus? Iya, diurut sama dia bukan sembuh, seminggu kemudian tambah sakit, datang lagi, tambah sakit, datang udah mau ibadah, akhirnya dengar saya khotbah, lama-lama nggak ngurut, nggak mau pulang, diusir, nggak mau pergi akhirnya. Nah akhirnya itu beranak cucu dan sudah, itu loh. Jadi setiapnya jadi itu loh, ada buahnya. Kalau tidak ada buahnya, kita mesti uji segala sesuatu, itu hidup. Kayak kalau sama Oma ini kan udah usia menuju ke titik Tuhan.
Firman Tuhan bilang 70, kalau kuat 80, ya kan? Ini udah bonus 87 tahun. Mau cari apa lagi yang aneh-aneh gak guna. Harus cari sebuah titik bisa ketemu Tuhan. Karena di hari meninggalnya manusia saya banyak layanin. Itu hari terpenting dari hidup sebenarnya. Saya pernah meninggal apa pendeta? Buat pendoa. Pendoa sebenarnya. Saya tuh nggak senang jadi pendoa, dan saya mah orangnya senang tebal pesona. Ya hai gitu ya, pengen penampilan dan saya. Tapi enggak, dikasihnya teh pendoa. Tapi saya tuh mau nggak mau ya udahlah pendoa, dan tapi ya kamu mau pendoa, kata-kata di gereja situ juga. Nggak Pak, saya mah senang yang salam-salam, yang tebal pesona, orang pada ngeliatin saya. Saya seneng kata teh. Enggak, ibu mah ada pendoa. Ya udahlah, saya nerima. Suatu hari ada pendoa pekerja ngumpul. Waktu pekerja sungguh, padahal doanya belum benar. Itu tuh langsung angin kenceng, bisa saya ngegebrak pendeta. Pokoknya saya tahu nggak sadar apa-apa, tapi saya ingat itu rohnya keluar dari sini saya. Terus saya ngelihat tubuh saya di bawah masih pakai baju overall blue jean biru, kaosnya merah. Terus saya lihat kenapa ya saya di bawah, tapi tahu-tahu langsung ke atas langsung pakai baju putih aja. Tahu-tahu saya seperti di tempat apa nggak tahu, semua teh pendoa cina. Udah kamu teh tunggu di sini, cina kamu mah pendoa cina. Udah gitu ya udah saya udah diam aja gitu, saya mau udah duduk aja. Terus waktu begitu asal ngelebat, saya teh, kamu mau kemana? Saya lihat itu kok memang itu dari kecil saya teh memang suka sama koko itu. Terus saya teriak keras, koko, terus saya teh manggil tuh. Langsung itu teh pokoknya tahu-tahu saya teh katanya udah bisa enggak nangis. Terus itu bisa hidup lagi, tapi kata pendeta, tapi itu pendeta nggak ngomong. Cuma dia saya teh sampai nggak bisa sadar saya teh siapa, berapa lama itu teh didoain sama pendeta, sampai saya teh nggak tahu siapa teh saya teh siapa, punya anak atau enggak, udah nggak tahu aja tuh pendeta teh didoain terus, ditengking. Pokoknya saya teh sampai udah mulai sadar saya teh si anting punya anak. Tapi sejak itu rasa ngambang aja, saya teh ngambang kayak nggak napak di sini teh kalau jalan tuh bingung, sama mungkin ngalami itu teh 3 bulan. Tapi udah gitu udah biasa lagi. Makanya ada karunia. Coba Ci Sentian cerita ke kita bagaimana bisa kenal pelayanan Father's Miracle. Gini ya. Tapi jangan apa ya pendeta ya. Apa-apa sih. Jadi saya mah kan memang waktu itu lagi masa Covid ya, saya ya. Lagi masa Covid kan, masanya diam di villa, kita di sini. Ya udahlah, udah nggak boleh ke toko kan. Ya udah, kerjanya apa? Oh mungkin saya sadar harus banyak bertobat gitu, harus banyak doa. Jadilah ngedengerin YouTube. Itu keluarlah pendeta Michael terus keluar di YouTube saya. Terus saya tanya siapa sih ini teh? Kata saya teh nggak kenal ini mah, nggak mau. Terus saya tanya pencet aja yang lain. Pendeta, bayangin nggak mau pada keluar itu sinyal teh dikasih sebelum teh, kenapa sih gitu sama saya teh nggak mau keluar. Yang keluar yang itu grup itu lagi apa sih ini, sampai berapa kali saya kawannya gitu, kenapa sih nggak ada sinyal? Terus saya teh nggak kenal siapa ini pendeta teh, kata teh. Udah gitu karena nggak mau keluar, yang lain nggak mau keluar, ini yang bisa terpaksa lah saya pencet gitu teh, dengan terpaksa. Minta maaf ya itu mah. Udah gitu saya dengerin, ternyata itu teh jawaban Tuhan. Saya tuh terus saya teh kok bener, berarti Tuhan teh ngasih tahu saya untuk dengar ini, mesti jawab. Terus saya teh dengar, terus ada buku apa, wah saya teh langsung lihat di HP itu ada. Sejak itulah saya teh kenal sama Ibu Angel, terus direspon aja waktu WA teh, gitulah. Maaf ya, karena tadinya memang nggak kenal, karena kan nggak kenal ya nggak mau buka saya mah orangnya. Tapi itu kan muncul lagi, dengan terpaksa hati saya teh buka. Ini sudah main pelayanan Tuhan langsung, jadi media pun udah dicengkram Tuhan, nggak bisa kemana-mana. Karena seperti Tisha itu nggak bisa kemana-mana kecuali ngadopsi seperti Ricci, ngambil figur bapaknya lewat hidup saya, baru kekosongan hidupnya bisa penuh. Kamu juga sama seperti Ricci sebenarnya. Itu Tuhan ngomong sama Om barusan. Memang betul Bapak Pendeta, berapa kali Pendeta pernah bilang suka dengan ayahnya katanya. Bapak Pendeta.
Kalau mereka suka ngomong, ada bapak orang ngomong, dia pernah ngomong aja gitu. Padahal kita nggak kenal. Dia masih ambil figur bapaknya, karena kalau nggak kosong hidupnya nanti masa-masa menuju ke titik nanti ke opa omanya itu susah gitu. Ricci itu udah dapat banyak tuh, udah mulai masuk dunianya. Karena kalau enggak memenuhi kuota Tuhan, jalan hidup orang besarnya nggak kebentang. Jadi bukan mamamu sebenarnya, kamu yang Tuhan lebih lewat jalur mamamu, karena mamamu yang suka begitu-begitu cari-cari di YouTube. Jadi lewat mamamu punya jalan hidup, mau dikembaliin ke Isya sama Cici ya. Karena om beresin jalan hidup orang sekarang satu paket, bukan hanya bicara papa mamanya Cik Sentian sampai ke engkong atasnya itu kelihatan alam gak benernya. Maka diberesin supaya nanti nggak masa hidupnya keluarganya hancur, masa depan ekonominya hancur, terus hidup nggak tentrem, jadi punya pun nggak bisa dinikmati, buat apa? Dan untuk pelayanan ini harganya mahal, karena saya sendiri harus dikosongin Tuhan dengan cara isi saya dibawa pulang ke sorga. Dengan kekosongan hidup begitu, jadi saya punya belas kasihan buat orang susah, buat orang sakit. Jadi pelayanan yang tidak takut nyawanya diambil siapapun. Kayak kemarin yang pelayanan santet itu, penguasanya waduh, sopirnya itu orang sakti secara perdukunan, itu nggak berani dan ngomong jelas-jelas, kami nggak berani karena ini terlalu kuat. Jadi kita yang maju ngeberesin. Dan itu pelayanan yang nggak mudah sekali, karena permainannya itu udah lintas pulau, penguasa satu Jawa Barat, penguasa satu Kalimantan, gitu-gitu kelasnya. Nah, jadi pelayanan ini Tuhan mau pakai di akhir zaman. Maka Tuhan kumpulin orang-orang yang seperti Pak Bambang tuh loh, gak ada kepentingannya. Bu Susi itu dari mati hidup lagi, itu juga mukjizat tuh. Sama jujur, senang pamer. Orang sampai orang masih lihat, aduh dipuji-puji gitu kan. Jujur, tapi kan saya tahu itu dosa gitu kan. Kadang misalnya di pasar baru, siapa yang mau nyumbang? Saya mau nyumbang Swiss, toko Swiss. Apa biar orang tahu toko Cici Swiss. Nah gitu sebenarnya. Tapi kata Tuhan kan tahu itu tuh firman saya nggak boleh. Tapi Tuhan saya mau belajar. Tapi saya masih pengen suka kepuji. Ya, tapi kan saya jujur ngomong ke Tuhan kan. Kata saya, daripada saya bohong-bohong kan Tuhan tahu. Kata saya, tapi Tuhan gimana ya saya mau buang. Tapi dia memang benar. Saya senang pamer Pak sebenarnya. Makanya nanti di isinya diperbaharui. Dia punya sifat beda sama mamanya. Bumi dan langit ya. Bumi dan langit. Kita mulai seperti jadi pelayanan ini adalah orang yang harus sudah mati hidup lagi semua, termasuk Bu Sentian. Maka Tuhan kumpulin. Karena apa? Karena nggak ada kepentingannya apa-apa kecuali untuk kemuliaan. Yang saya bilang tadi, kalau mau cari popularitas, masa Pak Johan ngangkut-ngangkut sama anak-anaknya baju-baju piyama, baju-baju daster tua itu loh, pergi panti jompo, nggak ada yang lihat. Ya karena itu Tuhan ajarin semua hal yang dalam kasih itu tersembunyi. Pegang lihat. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kami sudah sampai kota Bandung, sudah 4 bulan lebih Tuhan, kami tidak menjejakkan kaki dan pelayanan terhenti karena pandemi. Ini sekarang kami mau menuju ke panti jompo untuk menghantarkan berkat-berkat Tuhan supaya bisa berbagi buat ada banyak orang-orang yang sudah berusia dan lansia, biar berkat Tuhan melimpah. Dan sesudah itu kami akan berkumpul dengan keluarga besar Father's Miracle, keluarga Pak Bambang, keluarga Irwan, dan esok juga akan melayani jemaat Tuhan, dan selama beberapa hari juga akan melayani hingga sampai Tuhan berkata kami pulang lagi ke ibu kota, ke rumah kami baru pulang. Jadi kami berjalan dalam perjalanan misi seperti yang Tuhan katakan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi
kasih-Mu ya Tuhan, bagi kami Yesus segalanya. Saya doa tutup. Tuhan, terima kasih karena perjalanan ini Engkau telah menyertai kami dari pagi hingga sekarang Tuhan. Terima kasih atas segala berkat-Mu, penyertaan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Cici doa untuk semua makan minum selama ada di kota Bandung ini. Tuhan berkati semua makanan minuman yang akan kami konsumsi selama di Bandung ini. Kau berkati supaya tidak ada penyakit, kuman, virus yang dapat menyebabkan kami sakit. Tuhan, Kau berkati semua makanan dan minuman sehingga menjadi kekuatan dan kesehatan, sehingga kami dapat melakukan segala aktivitas kami yang akan kami lakukan di Bandung ini. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, kasih-Mu dan penjagaan-Mu Tuhan. Haleluya. Sulit doa pelayanan selama beberapa hari di kota Bandung. Bapak, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan untuk Kau telah menyembuhkan kami di kota Bandung ini Tuhan, dan bersama kami sebagai keluarga Tuhan, Kau menyertai kami Tuhan. Biarlah semua pelayanan yang akan kami lakukan di kota Bandung ini Tuhan, semuanya menurut penyertaan-Mu. Biarlah setiap orang yang kami temui Tuhan, berkat-Mu menyertai, melimpah bagi kami semua Tuhan, dan supaya semua yang ada di kota Bandung ini dapat diberkati melalui pelayanan apa yang Kau sampaikan, apa yang semua yang akan dilakukan selama beberapa hari ke depan. Biarlah semuanya dalam perlindungan darah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nanti Angel doa berkat penyediaan Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu Bapa, sebab hidup kami dipelihara oleh-Mu. Kami percaya Tuhan ada menyertai setiap langkah kami yang ada dimanapun kami berada, menjadi berkat. Dan kami minta penyediaan Tuhan untuk berkat-berkat keuangan yang kami perlukan, untuk pelayanan, untuk kehidupan kami. Semua kami percaya Tuhan telah menyediakannya, sebab apa yang kami minta di dalam doa, sungguh kami percaya kami telah menerimanya, dan Tuhan memberi kepada kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Materaikan semua Tuhan, semua aktivitas dari awal, pertengahan hingga akhir dari kami datang, kami tinggalkan kota ini dan kami kembali nanti. Biar nama Tuhan selalu dipermuliakan lewat semua rekam jejak, lewat pelayanan, lewat mesbah, lewat doa-doa, dan semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa bersyukur. Haleluya.
Biar Roh-Mu yang kudus memenuhi setiap kami. Roh hikmat, roh pengertian, roh pengenalan yang benar akan Engkau. Hingga ketika Kau berfirman di tengah-tengah kami, hati kami dengan lembut bisa menerimanya. Roh-Mu mengajari kami untuk memasuki pemahaman pengertian yang benar. Dan dengan hati yang mau diajar dan mendengarkan suara-Mu, kami mentaati dan melakukan semua perintah-Mu. Berkati kami semua, khususnya keluarga besar dari Usentien di Villa Lembang ini Tuhan. Pada kesempatan yang luar biasa ini, kami mau bersyukur dan berterima kasih padamu untuk kesempatan kami boleh bersyukur dan beribadah. Anugerahkan kasih dan berkati kami lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Biar dilihat kamera. Di sini di kediaman keluarga besar Bu Sentien di Villa Cipanas Lembang ada Istana Bunga ya. Istana Bunga bukan istana. Villa Istana Bunga. Ada Papa Bu Sentien umur 87 tahun. Opa, kamera Shalom. Ini melambai. Opa 87 tahun, ada Oma umur 80 tahun. 78. 79. Berarti Ibu Sentiannya, terus ada Isya anaknya sama saudara ya. Ya. Juga ada keluarga Pak Bambang, Bu Susi, ada keluarga Irwan. Jadi keluarga besar Fathers Miracle Jakarta juga kumpul di sini. Jadi ada sesuatu yang indah. Nah, kita mau belajar hari ini tentang cara Tuhan mengatasi ketakutan. Karena akhir zaman ini Tuhan bilang bahwa akan muncul roh-roh penyesat. Ada orang-orang akan disesatkan. Artinya disesatkan itu tidak sampai pada tujuan. Kalau kita mau datang ke tempat ini, kalau disesatkan, nggak nyampai ke sini, nyampainya ke Bogor sana. Nggak akan sampai-sampai, iya, melenceng. Lalu dikatakan ada juga pengajar-pengajar yang palsu, nabi-nabi palsu di akhir zaman. Artinya palsu itu dia ajarkan kita, tapi bukan yang Tuhan punya, tetapi lapisan luarnya Tuhan. Contohnya kayak buah begini. Kalau ini jeruk, kalau dibelah, nah dibelah dalamnya jeruk, ini berarti asli. Tapi kalau dia palsu, kita buka di dalamnya ulat. Berarti kita dapat rohani, tapi kita nggak dapat Tuhannya. Lalu kita juga nggak tahu membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang dari dunia, dari setan-setan, dari nafsu manusia. Sulit untuk dibedakan karena kita nggak kenal. Apalagi medsos di masa pandemi ini berkembang luar biasa. Dunia rohani kan di medsos sekarang siapapun bebas expose, nggak perlu titel pendeta, nggak perlu gereja. Sekarang apalagi masa gini kita bisa lihat terbuka. Dan yang dijual tuh hal-hal yang berbau, sebenarnya berbau daya tarik rohani. Pasang merek, judul yang menarik-menarik. Ya mungkin kutip-kutip malaikat, kutip-kutip akhir zaman, kutip antikris. Yang paling seru dijual itu adalah sorga dan neraka. Nah kita mau belajar melihatnya, bagaimanakah cara memfilternya. Jadi semua hal itu ada. Kita nggak bisa hindari, kita juga nggak bisa perangi, tapi kita bisa pilih. Dunia ini begitu luas, kita nggak bisa hindari, kita ada di dunia ini, kita nggak bisa tolak semua yang ada di dunia ini, tapi kita bisa pilih mana yang membangun hidup kita, mana yang mempersiapkan kita menjelang nanti Tuhan jemput atau Tuhan datang. Jadi kita mesti prepare semua itu. Pak Bambang sudah kesaksian, jadi sudah memilih. Salah pilih enggak Pak? Enggak. Tegas enggak. Bu Susi konfirmasi dukung Pak Bambang, salah pilih enggak ikut pelayanan ini? Enggak ya. Luar biasa. Jadi kita lihat ternyata ada buahnya ketika kita memilih yang dari Tuhan. Kenapa? Karena ini kan nggak bisa sembarang dilihat begini aja. Bu Sintia bilang, makan Pak Pendeta manis. Saya percaya manis, tapi perlu dibuktikan manisnya seperti apa. Seperti madu. Nah, seperti madu. Perjalanan saya kali ini memang
berlimpah, jejak kaki Tuhan berlemak dengan madu. Kenapa? Saya sikat gigi aja odolnya rasanya madu. Saya terkejut, saya terpesona berapa waktu ini. Dari semalam saya sikat gigi habis mandi, mana airnya dingin kayak kulkas pure. Nah, biasanya diminum ini dimandiin dinginnya. Di rumah Pak Bambang tuh airnya dingin sekali. Begitu saya sikat gigi, kok ada madunya ya. Saya pikir mungkin Tuhan hibur saya karena dingin air. Tadi pagi saya sikat gigi masih ada madunya. Berarti odolnya rasa madu. Jadi kita mesti lihat hal-hal yang menarik. Saya mau ajak lihat cerita-cerita kitab suci yang sangat menarik untuk kita belajar mempersiapkan diri, memfilter supaya nggak keliru. Ya, kita lihat sesuatu yang menarik. Ayo sama-sama. Saya minta Bu Sientian yang baca di Keluaran 12 ayat 39 sampai 42 lebih dulu. Sampai 42 ya. Keluaran 12 ayat 39 sampai 42. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi. Sebab adonan itu tidak diragi karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat. Dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ini saya ambil kutipan hanya beberapa ayat karena kalau dibaca full akan panjang, dan alangkah baiknya kalau kita boleh baca lengkap lagi, nanti kita renungin sesudah kita dapat pemahaman dari Tuhan. Cerita ini adalah cerita bangsa Israel sudah 430 tahun di tanah Mesir. Kerja paksa di sana. Jadi bangunan Mesir itu selama 400 tahun lebih itu orang Israel yang kerjain. Kitab suci bilang mereka bikin bata, ngangkut batu besar-besar, dan ternyata budayanya Mesir itu orang Israel yang ikut andil. Dan di masa itu ini menjelang tulah ke-10 akan datang. Udah ada 9 tulah hebat. Ini tulah ke-10. Kitab suci bilang malam itu bukan malam manusia, tapi malam berjaga-jaga Tuhan. Yang jaga-jaga siapa? Tuhan. Padahal yang lepasin tulah siapa? Tuhan. Ini kita mesti pahami sampai titik ini supaya nggak keliru. Tapi roh kematian itu bukan punya Tuhan. Roh maut itu bukan punya Tuhan. Penyakit bukan punya Tuhan. Ini virus corona bukan punya Tuhan. Yang punya siapa? Setan. Seteru Tuhan. Tapi kitab suci bilang apa? Bahwa Tuhan berjaga-jaga. Nah, ini kita mesti belajar hari ini yang pertama nih. Apa? Kita mesti tahu bahwa Tuhan itu berfirman apa? Kita harus tahu. Dan ketika Tuhan berfirman, kita harus percaya. Dan kalau kita sudah percaya, kita harus mentaati apa yang Tuhan firmankan. Itu yang penting. Ini bukan suatu kejadian biasa. Karena apa? Karena sebelum terjadi 430 tahun, Tuhan sudah berfirman ke Abraham. Karena waktu Abraham membawa persembahan terjadi kegelapan. Tuhan berkata, bangsa ini nanti akan 400 tahun lebih di dalam kegelapan. Apa bedanya dengan kejadian di dunia hari ini? Di dunia bilang apa hari ini? Seluruh bangsa krisis. Virus corona ini belum ada obatnya. Semua orang di dunia Kristen menghibur diri, sudah ada vaksin. Belum ada satu negara pun yang muncul menyatakan kami dapat vaksinnya gitu loh. Ini cuma berita-berita doang. Kepastiannya belum ada sama sekali. Yang kita dengar tiap hari orang tumbang mati, ya. Bahkan tokoh-tokoh rohani, para pendeta juga ikut mati kena corona. Ada yang langsung dalam berapa jam sudah mati dikuburin. Ini yang terjadi. Nah, apakah Tuhan sudah berfirman tentang hari ini, tahun 2020 ini? Sudah. Begitu banyak nubuatan, tetapi yang paling efektif nubuatannya yang Tuhan sampaikan lewat pelayanan Father's Miracle. Dari mana? Dari nubuatan 31 Desember 2019, Tuhan berkata jelas sekali penglihatan ulat-ulat.
krisis bangsa-bangsa akan datang. Seluruh dunia yang bernubuat krisis itu cuma pelayanan Father's Miracle. Takaratakana Syakata-kata-kata-kata-kata papa-kata-kata-kata-kata Mikata-kata-kata-kata-kata tahun depan, kata Tuhan, 2020, seiring krisis bangsa-bangsa akan datang ulat-ulat, kata Tuhan. Mekaratakat. Di khotbah Januari di sebuah gereja Bethel Indonesia di Jakarta, Tuhan kembali membuka pengertiannya, munculnya penguasa tertinggi setan. Artinya bahaya maut yang mengerikan terjadi di tahun ini. Bapa saya, Pendeta Pertama Putra Johan, menubuatkan pesan roh bahwa tahun 2020 bangsa-bangsa akan mengalami krisis. Salah satu nubuatan profetik dimensi roh atas bangsa-bangsa adalah ulat-ulat. Nubuatan ini dalam perumpamaan dan pengertiannya masih di materai. Bersyukur pada Tuhan Yesus, sebab Roh Kudus memberikan pengertiannya bahwa ulat-ulat itu ada 4 sisi. Salah satunya adalah munculnya kuasa tertinggi setan. Bahwa tahun 2020 ini akan ada bahaya dan malapetaka maut dari penguasa tertinggi setan atas bangsa-bangsa. Seperti apakah kegenapan nubuatan Tuhan ini? Ulat-ulat tahun ini dipesankan Tuhan tentang malapetaka, bencana kematian yang mengerikan ada di mana-mana, saudara. Ulat-ulat kedua bicara kuasa tertinggi setan. Kuasa tertinggi setan bicara tentang kematian. Kuasa tertinggi setan bicara tentang kematian. Kita duduk sini, kita nggak tahu. Kita nggak pernah lihat. Tapi kalau Tuhan kasih kita lihat, kita akan ketakutan bukan main. Kenapa ketakutan? Karena memang hari-hari ini pahlawan ketakutan, orang besar ketakutan, yang punya duit juga nggak berani bermegang. Nggak bisa tolong hidupnya. Kenapa begitu? Karena baru 3 hari yang lalu, kemarin saya ketemu temen, dia kasih saya lihat 2 anak muda, anak gerejaan, liburan keluarga ke Bali. Anak perempuannya umur 20, anak lakinya umur kira-kira 15-16an. Itu berdua naik jet ski air itu loh. Dan di tengah laut terbalik. Dan divideokan, dibawa ke daratan atau dalam keadaan mati. Jadi kita takut terhadap virus corona, ternyata mautnya bukan muncul hanya di penyakit, di berbagai tempat wisata juga ada. Dan jadi sebuah pengamatan hari ini bagaimana bisa kejadian. Ya mau diamati apapun udah mati orangnya. Jadi kalau Tuhan udah pesan, Pak Bambang adalah pendoa Tuhan yang puasa sampai hari ini. Kalau Tuhan udah berfirman pasti jadi. Kalau Tuhan udah berfirman pasti terjadi. Itu kuncinya. Dan Tuhan firman tahun ini. Nah, kita masih menangkap hari ini bahwa apakah kita tahu bahwa Tuhan sudah berfirman? Kalau kita nggak tahu ya habis lah. Karena hidup ini jadi hancur ketika kita nggak tahu, kita jalan terus. Di depan sana orang lagi rampok, di sana orang lagi demo, di sana orang lagi bunuh-bunuhan, kita nggak tahu. Maut lagi ada di sana, corona di sana, pandeminya lagi ngamuk, lagi menghitam, kita nggak tahu, kita jalan. Itu yang membuat kita celaka. Umatku binasa karena tidak tahu, karena tidak kenal Tuhan, karena tidak ada pengetahuan, karena tidak ada pengalaman pribadi, karena tidak ada hubungan harmoni, tidak ada kekaripan dengan Tuhan. Binasa. Ini yang terjadi hari ini.
Maka hari ini kalau kita boleh sandingkan dengan sebuah kesederhanaan, Yesus sakti nggak? Sakti. Yesus kita hebat nggak? Hebat. Kenapa hari ini tidak ada satu tokoh rohani pun yang muncul minimal ngambil sedikit kesaktian Yesus? Kenapa nggak ada? Ya bukan Tuhan. Tapi Tuhan berfirman, kalau kamu percaya, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. 2 orang, 3 orang berkumpul dalam namaku dan kamu doa minta apa saja, kata firman. Kalau kamu percaya, pasti kamu menerimanya. Tapi kan nggak dipraktekkan anak-anak Tuhan hari ini. Di mana semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan? Sebagian lagi sembunyi, sebagian ketakutan, sebagian mungkin lagi sembrono, sebagian lagi berhikmat. Kita nggak tahu masuk rumpun mana kita hari ini. Ya ini yang saya mau bagikan ke anak-anak Tuhan tentang karunia roh itu penting di akhir zaman, memperlengkapi kita. Salah satu karunia yang penting itu adalah membeda-bedakan roh. Ada ditulis di dalam Korintus. Kalau kita bisa diperlengkapi begitu, kita takut nggak jalan kemana-mana? Enggak. Kenapa nggak takut? Ada yang jaga, ada radarnya. Hari ini semua kita ngandalin GPS kan kalau kemana-mana. Kenapa kita nggak punya GPS roh? Saya dibekali itu di tahun ini, saya bisa lihat itu. Maka waktu saya sama anak-anak pergi di satu tempat, ketika GPS-nya sensornya gerak, saya langsung merasa, langsung saya connect, sembayang, doa cari Tuhan. Tuhan bilang, nah ada roh maut sini. Saya tidak tahu itu roh maut corona atau apa, yang saya tahu Tuhan bilang ada roh maut. Saya suruh semua doa, begitu semua doa, wah hadiratnya. Lalu saya ngerasa jaraknya kok deket sama saya, sampai nempel ke badan, dikit lagi itu udah nyentuh. Tuhan bilang tinggalin. Jadi saya suruh semua cepet beresin kasir, kita pergi. Jadi ya kita tangkap hal-hal begitu. Nah, kalau anak-anak Tuhan nggak punya kelengkapan rohani, peperangan hari ini tuh bukan sama yang nampak. Perang sama jeruk, kelihatan jeruknya. Hari ini tuh yang nggak nampak yang kita perangi. Kita duduk begini, kita nggak tahu siapa yang kena corona nggak. Karena corona tuh banyak macam. Ada yang sudah menderita langsung mati, ada yang menderita nanti dua minggu kemudian baru nampak. Ada yang menderita tapi tidak ada nampak sakit apa, tapi karier. Jadi kita nggak bisa lihat hari ini seperti apa. Tapi kalau kita diperlengkapi Tuhan, maka kitab suci bilang, malam itu malam berjaga-jaga. Yang jaga itu Tuhan, bukan kita. Seringkali dalam kekristenan ini kita salah kaprah, kita pakai kekuatan kita mau jaga diri kita. Takut gak? Takut. Mau ini takut, mau itu takut, ya. Justru yang takut-takut tuh kitab suci bilang, apa yang kamu takuti itu yang terjadi sama kamu. Yang harus kita miliki hari ini adalah damai sejahtera Tuhan yang memelihara hidup kita melampaui segala akal pikiran. Ini kalau kita mau megang jeruk aja nih, takut gak? Nanti yang dagang jangan-jangan kena corona. Udah dicuci. Sampai 5 kali pencucian, digosok, dicuci, digosok, disikat. Tahu-tahu di dalamnya udah masuk. Wah, itu mah doa. Itu doa. Kan artinya hari ini kita nggak bisa pilih apapun. Pertanyaan sederhana. Sebelum bulan ini dinyatakan corona tidak menyebar lewat udara. Isya tahu itu? Dan baru-baru ini WHO berkata corona bisa hidup lebih dari 6 jam di udara. Kamu duduk begini mati nggak? Tetangga sebelah kena angin gitu. Mus, anginnya pindah di sini, mati nggak? Mati. Jadi mau mati gampang nggak? Gampang. Jadi sekarang mau matinya dengan ketakutan atau matinya dibawa enak? Yesus berkata, siapa takut kehilangan nyawanya, mati deh. Tapi siapa yang tidak takut kehilangan nyawanya karena Yesus, karena apa? Karena firman Tuhan berkata, Tuhan berjaga-jaga, dia dapat nyawanya lagi. Kami datang ke Bandung ini bukan Pak Johan sembrono datang, saya konfirmasi. Saya minta tanda dan anak-anak saya semua kita doa dalam 1 minggu ini. Kalau Tuhan kasih jawaban tanda, berarti kami harus ke Bandung
untuk berjumpa keluarga besar Pak Bambang, Irwan. Belum ada rencana ke Bu Sentian. Baru ini doang. Jam 5 pagi dari Palangkaraya menjawab apa yang kami doakan. Yang kami doakan tuh sebenarnya nggak masuk akal punya. Tanda yang nggak enak. Kenapa? Karena kita nggak ada koneksi sama siapa-siapa. Tiba-tiba kita bilang kalau Tuhan menyediakan. Karena datang ke sini kan nggak jalan kaki. Nggak nyampai loh Pak. Kalau suruh saya jalan kaki belum nyampai jam segini. Ya. Atau saya pakai jurus malaikat taruh sayap. Pak Johannya mungkin dikasih sayap, yang lain kan enggak. Kan nggak mungkin saya ngangkut 4 orang pakai sayap kepok jatuh lagi ke sungai nanti. Ya kan? Kan datang ke sini nggak pakai mimpi atau pakai pintu Doraemon, lah buka tinggal datang. Kita perlu apa? Perlu ongkos, kita perlu bayar bensin, kita perlu juga di jalan mau beli minum, kencing juga masih bayar kan? Kita perlu tanda, makanya Tuhan berkata, kalau kamu ragu, kamu minta tanda-tanda. Itu yang tadi menjawab Bu Sentian. Seluruh suara rohani boleh bilang apapun dalam hidup. Kita pilih menurut kalau Tuhan sudah berfirman. Kalau kita sudah tahu itu Tuhan dan kita sudah pahami, kita taati, nanti kita terima buahnya. Nih, saya nggak perlu korek-korek berapa banyak Tuhan sekali firman, langsung kita tahu udah dicuci 5 kali ini. Ya, ini kalau diusap-usap ke pipi ini sehalus Theo punya tangan, ini 5 kali dicucinya. Ya kan? Itu Tuhan, ada konfirmasinya. Jadi waktu saya sampaikan nubuatan 31 Desember 2019 tentang krisis bangsa-bangsa, ternyata bukan hanya anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang diberkati. Saya mau minta Irwan duduk sedikit di sini untuk kesaksian. Ini loh, supaya bahwa firman Tuhan itu tidak kembali sia-sia, kita dengar langsung buah-buahnya. Itu kan? Shalom semuanya. Jadi saya kan bekerja di sekuler selama ikut di Father Milleker hampir tiap tahun Om ya. Ya. Doa tutup tahun, buka tahun. Nah, biasanya tiap doa tutup tahun, awal tahun tuh ada pesan-pesan Tuhan yang disampaikan. Nah, kebenaran setiap tahun itu 3 tahun berturut-turut saya ikut cuti gitu kan. Karena kerjaan jadi cuti. Nah, cuti pergi biasanya kalau udah pulang ada teman-teman, rekan-rekan yang sekerja kantor dari mana, oh lagi berdoa. Terus saya cerita, oh tahun ini begini-begini, tahun ini begini, hampir tiap tahun seperti itulah. Kemarin-kemarin sama pergi juga, terus pulang tanya ada apa, oh ada krisis jadi harus siap-siap gitu. Nah teman-teman saya yang seberang itu dengar, mereka mau jadi siap-siap usaha apa, ada yang bisnis cilok dia mulai merambah bikin cilok itu, ada yang bikin konveksi, dia udah siap-siap. Nah kebenaran sekarang juga masa-masa PHK, puji Tuhan mereka udah siap. Dia ada bisnisan lain yang bisa menghidupi dapur mereka sendiri. Tetapi yang jadi kecewa juga ada anak-anak Tuhan yang dikasih tahu itu nggak percaya gitu. Nggak percaya, malah bilang yang macam-macam. Jadi ya memang di masa-masa ini benar yang dikatakan, kalau kita tahu jalannya lebih baik daripada nggak tahu sama sekali. Dan lebih baik juga jika kita taat, udah tahu taat daripada tahu nggak taat. Itu yang saya sharingkan. Katanya beli mobil yang punya cilok. Ya, yang punya cilok emang beli mobil. Jadi untungnya dia beli mobil. Orang krisis di luar Kristen dengar nubuatan Tuhan, buka usaha cilok, gajinya dipotong. Hari ini malah lewat usaha ciloknya bisa beli mobil, dia nggak krisis, malah berlimpah. Sebaliknya ada orang-orang Kristen yang dikasih tahu malah akhirnya krisis. Ya ini kesaksian yang kita dengar dari Irwan ini udah terjadi. Jadi ternyata firman nggak milih orang Kristen atau non Kristen, yang dipilih hatinya. Kalau hatinya nggak percaya, ya sudah nggak dapat apa-apa. Nah, saya mau tunjukkan yang bagian kedua. Kalau yang pertama tadi kan Tuhan berfirman, kita pahami, kita ngertiin, kita taati, kita kerjakan, nanti buahnya kita dapat. Ini kan langsung berbuah nih. Dan krisis bangsa-bangsa ini kan udah nggak usah siapapun, seluruh dunia, anak kecil juga tahu kan. Harga emas hari ini nembus 1 juta per gram. Nah kan, Bu Sentian, wah tabungan kita banyak langsung. Ya Opa ya, belum yang Opa punya emas zaman Belanda dulu, udah 1 juta hari ini per gramnya.
Ya. Jadi kita tahu bahwa hari ini kondisinya semua jadi anugerah Tuhan besar. Nah, saya mau tunjukin cerita berikut. Jadi kalau tadi kita lihat bahwa Tuhan sudah berfirman tentang tulah ke-10 ketika bangsa Israel siap, Romawi itu lewat. Dia lewat, dia nggak pilih bangsa manapun. Asal tidak ada tanda Tuhan, mati pokoknya anak sulungnya. Kebetulan bangsa Israel dengar, dan itu bukan kebetulan, itu karena memang ketaatan mereka. Mereka dengar, mereka alaskan darah anak domba ara di ambang pintu, di jendela, di lubang-lubang rumah. Pokoknya ada bilik-bilik, ada pintu di Romawi nggak bisa masuk karena Tuhan yang jagai kepunyaannya. Jadi kita tahun ini kalau mau takut-takut, mau sembrono, rugi. Kalau kita yang ikut Tuhan ada tandanya, ya udah, kalau belum waktunya ya belum waktunya mati. Mau corona di sebelah kita pun ya nggak bisa kena kita. Kenapa? Karena memang belum waktunya. Tapi kalau sudah waktunya, saya dapat cerita dari teman, istrinya nggak bisa pulang karena kena lockdown PSBB, ada di Jakarta, suaminya ada di Surabaya. Begitu terjadi new normal, dia berangkat jemput istrinya, bawa pulang ke Surabaya. Sampai Surabaya dalam 1-2 hari kemudian suaminya sakit, langsung meninggal dunia karena virus corona. Jalan hidup manusia udah ditentukan Tuhan. Bagian kita tangkap firman yang terpenting. Jadi hari ini suara-suara rohani begitu banyak. Apalagi sekarang udah mulai banyak nubuat-buat, udah muncul lagi nih, sekarang lagi rame-rame lagi. Kenapa? Sudah ada kesempatan lega sedikit bersuara. Tapi kalau lagi wah mencekam, semua orang sembunyi, hilang. Maka hari-hari terdesaknya itulah sebenarnya hamba-hamba Tuhan yang murni berdiri. Maka kita mesti tahu kondisi-kondisi yang ada. Nah, saya mau tunjukin sebuah cerita dalam kitab suci. Ini menarik sekali. Akan menyingkapkan bagian kedua. Ayo sama-sama kita lihat. Saya minta tolong Pak Bambang baca di 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai 33 lebih dulu. 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai 33. Berikut tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada Raja sambil berseru, "Tolonglah ya Tuanku Raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pemilikankah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah Raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannya pakaiannya, dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kapur pada kulit tubuhnya. Lalu berkatalah raja, "Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepada Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini." Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya, dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahulinya. Tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, "Tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah, apabila suruhan itu datang, segeralah tutup pintu dan tahanlah dia supaya orang itu jangan masuk."
Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya? Lagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Amin. Cerita menarik kan? Kita bisa lihat ternyata lagi susahnya itu harga kepala apa tadi Pak Bambang? Kepala keledai. Terus ada lagi burung merpati. Burung merpati. Jadi bukan makanan patokannya. Harganya nggak disangka-sangka aja, itu nggak sanggup dibeli saking mahalnya. Yang lebih luar biasa lagi, kitab suci menekankan kesusahan itu bukan soal lagi gandum, beras. Sampai orang makan anaknya. Ini bicara apa? Duit nggak berharga saat satu keadaan kalau Tuhan udah izinkan. Maka dia datang ke Nabi Elisa, dia berkata, ini malah petaka dari Tuhan. Kenapa duit nggak fungsi? Tahun ini agak mirip sedikit. Tahun ini yang kaya itu belum tentu kuat. Bisa sakit kepalanya bukan main. Yang banyak karyawan lebih sakit kepala lagi. Yang bisnisnya macet, kena lockdown, kena PSBB. Yang bisnisnya ekspor impor lebih sakit kepala lagi. Dunia rohani sama. Kenapa? Orang ibadah hari ini harus ada jarak. Dan baru buka, baru-barusan. Dan ini barusan 4-5 hari yang lalu kejadian lagi ada hamba Tuhan yang meninggal. Tambah orang takut datang ke gereja. Jadi siapa yang pegang tembok yang besar tahun 2020 ini di dunia rohani ya setengah mati. Kenapa? Karena mesti bayar listrik, mesti bayar full timer. Ya sementara pemasukan umat Tuhan lagi kesusahan. Nah ini nih, mau disuarain tadi apa istilah Bu Sentian tadi? Bayar persepuluhan, tikus pun tahu. Nggak bayar persepuluhan, tikus pun bisa tahu. Oh, nggak bayar persepuluhan, tikus pun tahu. Sekarang jangankan tikus, gajah aja nggak peduli. Karena kondisinya ini mirip dengan kejadian yang kita baca di kitab suci. Kesulitan, krisis sekarang. Ini sama tahun ini. Makanya kalau kita ada perlindungan, pemeliharaan Tuhan ya, kita bisa lihat jeruk. Pak Johan sampai ke Lembang ada jeruk. Enggak semua orang bisa pegang jeruk hari ini. Apalagi ini udah dicuci 5 kali nih. Digosok bersih. Sambil nyanyi. Sambil nyanyi. Udah banyak doa-doa pujian di dalamnya nih. Jangankan corona, ulat aja lari kabur semua. Ini anugerah Tuhan yang besar. Nah, saking susahnya manusia itu dalam kesusahannya, dia nggak bisa lihat lagi mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya yang disalahkan Tuhan. Orang Kristen juga sama hari ini. Di tengah kesusahan dia salahkan Tuhan. Dia bilang apa? Malah petaka ini dari Tuhan. Tadi kita udah jelaskan dengan rinci ketika Tuhan berjaga-jaga, roh maut itu bukan Tuhan punya. Itu setan pembunuh. Tula itu melibatkan mereka, tapi Tuhan jaga kepunyaan dia. Tahun ini sama. Jangan merasa, oh, aku sering dengar khotbah loh, ya, aku sering bawa persembahan, jadi, oh, sana ada corona aku lewat. Belum tentu kamu bisa lewat, besok mati langsung. Nggak bisa sembrono hari ini. Atau, oh, jangan keluar lah, ya, serem sekarang, sembunyi di rumah. Enggak juga, orang ludacu, ya, jatuh ke jeruk, kita bawa pulang, belum cuci, kepegang, sentuh hidung. Jalannya ada aja kalau sudah waktunya. Makanya nih kalau bisa besok jangan dicuci 5 kali lagi. Cukup didoakan sebelum beli. Percuma kalau jalan-jalannya sudah Tuhan gariskan, ditakdirkan, kita buat apa juga percuma. Saya pernah lihat sebuah filosofi kuno dari negeri Tiongkok. Ada orang bijak ketemu raja yang menyamar sebenarnya. Raja itu nyamar jadi orang biasa. Dia bilang ke raja itu, kamu lihat orang itu orang susah. Ditanya sama raja yang nyamar orang biasa, kenapa susah? Jidatnya hitam, rezekinya nggak sampai. Masa? Katanya. Orang bijak bilang, kamu pegang uang, dia keluarkan 1 bongkah emas.
emas Tiongkok kuno dulu kan emas mata uangnya, ya. Dia taruh di tengah jalan. Dan orang yang jidat hitam tuh ternyata lagi mabok, ditaruh di depan dia, lewat gitu aja nggak lihat. Jadi rezeki itu milik orang yang punya terang, bukan milik orang yang kerja keras atau yang nipu-nipu. Kitab Amsal gariskan semua itu. Nah, lalu diambil lagi sama raja ini. Dia ngangguk-ngangguk, terus dia tanya, terus yang bisa ngambil rezeki? Dia bilang, kamu lihat tuh, ada orang yang lagi mikul pikulan dagangan, itu rezekinya besar, karena mukanya terang, bentuk mukanya, bentuk hidungnya, karena ini lagi mikul nih. Rajanya penasaran, benar apa enggak? Emas yang sama, dia tidak taruh di jalan, dia taruh di tempat tumpukan-tumpukan. Yang ini loh, daun-daun kering sama jerami gitu, dia masukin ke dalam. Tiba-tiba menjelang mau masuk jembatan, sakit perut. Pergi lagi mau cebok, ngeraba-ngeraba, dapat emas. Makanya kitab suci ngajarkan kita, rezeki itu jangan dikejar-kejar, rezeki itu dari Tuhan. Makanya kita diajarkan mentaati firman, supaya apa? Supaya rezeki itu Tuhan ngatur hidup kita. Jerih payah tidak menambah kekayaan. Kekayaan hidup itu kasih karunia. Hari ini orang yang punya emas hidup tenang nggak? Enggak tenang. Takut dirampok. Iya bener. Yang lebih nggak tenang lagi? Yang nggak punya. Yang nggak punya emas. Makanya. Bahagian Hidup kan harus milih di pihak mana kita. Tapi kita mesti tahu hari ini kalau kita punya Tuhan, kita berarti punya semuanya. Apalagi kalau punya Tuhan, emasnya banyak, lebih enak lagi. Jadi kita mesti tangkap itu di dalam hidup. Nah, kita lihat, karena menyangkut Nabi Elisa, saya mau minta Isya bacakan di sambungannya 2 Raja-Raja 7 ayat 1-11. Kita lihat sambungannya tentang Nabi yang dimaksud Nabi Elisa tadi. Yuk kita lihat hal menarik lagi nih. 2 Raja-Raja 7 ayat 1-7. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, dengarlah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sekuat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta di depan pintu gerbang, berkatalah seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika kita mematikan kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Amin. Ini kisah loh. Ini kisah yang menarik. Kenapa menarik? Karena begitu rajanya datang kepada Nabi Elisa, Nabi Elisa langsung bernubuat. Besok, seperti halnya hari ini soal virus corona, kita bilang udah gak mungkin lah, seluruh dunia lagi begini, vaksinnya belum ketemu. Nah, Tuhan belum turun tangan, masalahnya kan gitu aja masalah utamanya. Ini sama gak ceritanya? Tai burung merpati aja harganya mahal zaman itu, sampai orang makan anaknya. Jadi mungkin gak dalam satu hari dibuat Tuhan tuh kemerdekaan, kemenangan, dan langsung dapat jarahan kelimpahan? Nggak mungkin. Dan mungkin nggak hari ini kalau kita doa, Tuhan, ada orang memberkatiku dengan berkat uang orang di luar sana aja lagi susah uang kok. Itu yang kami dapat. Maka Tuhan berkati saudara kita dari Palangkaraya. Itu adalah jawaban Tuhan lewat hidupnya. Ini luar biasa dipakai Tuhan. Jadi pas kita sampai ke Bandung, tiba-tiba Tuhan ingat Bu Sentian. Ternyata ada omongan dari Bu Sentian. Gimana kemarin Bu Angel cerita, Bu Sentian cerita sendiri deh, coba bagaimana ceritanya. Kan waktu
Ibu Angel tuh ngasih itu tuh WhatsApp di saya tuh suka dengerin di Facebook ya khotbahnya Bapak. Terus Bapak tuh di keluarga siapa sih waktu itu? Pak Hadi ya. Terus saya tuh gini waktu ngedengerin tuh sambil ngomel di hati. Kenapa itu teh udah bisa pergi-pergi ya? Kenapa nggak ke Bandung-Bandung? Di hati saya tuh cuma gitu. Dan saya biasa suka gitu aja, dan ngomong apa adanya. Udah gitu teh udah. Kenapa ya? Udah gitu teh. Terus saya tuh ingat kata Ibu Angel, kalau Pak Johan mah kalau nggak disuruh Tuhan nggak bakal mau. Biasa teh cuma sekilas ngomong Tuhan kata saya mah gini, kalau kan Pak Yohan mah nggak mungkin mau kok saya ngomong, jadi Tuhan tolong ngomong kata saya ke Pak Yohan sendiri ya, kata saya teh ya Pak Yohan mah nggak pernah mau katanya kan gitu, karena saya tahu dari cerita Ibu Angel, jadi saya teh ngomong gitu doa teh Tuhan dia berapa lama lagi sih mami saya, kan mami saya teh udah usia ya kata udahlah Tuhan sendiri aja ngomong kata saya teh, biar Tuhan sendiri ngomong ke Pak Yohan kata saya teh, kalau suruh kesini kata saya teh kan kalau disuruh Tuhan mah pasti mau, disuruh saya mah mana tahu mau kata saya teh, ya udah cuma gitu aja. Nggak tahu teh kemarin nge-WA pas saya teh buka, Ibu ada pelayanan di Bandung mau nggak? Mau tuh Bu, sebentar tunggu ya, saya mau telepon mama ortu saya dulu ya, kata mami teh mau cina. Ya udah saya langsung telepon ke Ibu, oke Bu setuju kapan tet sampai begini. Ternyata dari awalnya ada Tuhan. Kalau Tuhan yang jaga, kalau itu disalahkan ke Tuhan yang bawa malapetaka, akhirnya Nabi Elisa bilang apa? Besok dia bernubuat atas nama Tuhan dan sesuai perintah Tuhan akan terjadi masa pemulihan. Seperti Bu Sentian bilang, kalau Tuhan yang suruh ya udah duduk di sini udah buka jeruk malah. Ini anugerah kan? Anugerah kan? Tapi ada satu hal yang melengkapi waktu kalau kita ikut Tuhan, itu ada satu kunci yang paling penting. Coba saya minta Bu Angel terusin 2 Raja-Raja 7, 17, 19. 2 Raja-Raja 7 ayat 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang, tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal, dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu, si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Amin. Amin. Jadi yang kedua yang terpenting itu adalah hati yang percaya sama Tuhan. Kalau kita nggak percaya ini jadinya. Sebenarnya kan nggak sulit untuk percaya ya. Ya saya percaya sudah selesai aja. Dapat berkatnya kalau kita percaya. Percaya nggak? Percaya. Sudah dapat berkatnya. Tapi waktu kita nggak percaya dan ternyata itu dari Tuhan, apa yang terjadi? Mati diinjak-injak orang di depan pintu gerbang. Dan yang luar biasa, Tuhan membuat sebuah kenyataan hidup yang melihat kemuliaan itu bukan orang biasa. 4 orang penyakit kusta. 4 orang penyakit kusta ini nggak boleh keluar di dalam masa-masa itu. Kenapa? Dianggap orang penyakit kutuk, mereka harus tinggal di satu tempat yang tertutup di dalam gua atau di suatu tempat yang terpencil. Kok bisa di tengah krisis begitu ada orang-orang kusta keluar ngelihat, loh, ini katanya ngepung kita nggak ada orangnya. Ternyata Tuhan bikin mereka huru hara dengar suara Tuhan. Mereka bubar. Ternyata orang kusta itu lihat jeruk udah dicuci 5 kali nih, dilembang lagi, ya. Begitu enaknya. Tapi supaya ini jangan hanya untuk kita, ini kita juga punya nasionalisme untuk semua bangsa, untuk semua hamba Tuhan, untuk semua umat Tuhan. Hari ini kita mesti benar-benar andalkan Tuhan. Punya karunia perlengkapan rohani. Kenapa? Supaya hidup itu memang benar-benar bisa menikmati semua firman, semua janji Tuhan. Hari ini marak sekali beredar di medsos soal perihal sorga neraka. Kamu begini nggak masuk sorga, kamu masuk neraka, kamu begini masuk. Sekarang saya tanya, yang punya sorga itu pendeta, hamba Tuhan, apa Tuhan Yesus sih? Tuhan Yesus. Kalau saya baca di Injil nih selama lebih dari 23 tahun, penjahat di sebelah kanannya menjelang mau mati loh. Bilang apa? Tuhan,
Master, kalau engkau hari ini ke sorga, ingat aku. Cuma ngomong gitu doang loh. Istilahnya gini loh, nanti kalau jalan aku nebengnya, ngikut bahasa Jawanya, melok bek kamu tuh loh Tuhan. Yesus bilang apa? Hari ini juga kamu bersama-sama aku ke Firdaus. Padahal itu penjahat loh, kitab suci bilang. Loh kok nggak masuk neraka? Kok malah masuk surga? Nah, ada lagi perempuan yang kedapatan lagi bersundal lagi buat zina loh. Lagi buat pornografi, ditangkap, ditaruh di kaki Yesus. Secara kitab suci harus direjam mati, dilempar batu. Yesus bilang apa sampai nulis ke tanah? Kalau ada orang-orang yang luar biasa rohani, yang saleh ini, yang nggak pernah buat dosa, silakan lempar yang pertama. Bubar semua. Begitu bubar, Tuhan lihat dia, ya, mana mereka? Yang ke perempuan itu udah pergi semua. Maka Tuhan bilang, aku juga nggak hukum kamu, tapi jangan berbuat dosa lagi. Jadi urusan surga neraka itu tidak ada seorang pun Tuhan izinkan masuk neraka. Itu kunci yang orang Kristen mesti tahu. Ini orang Kristen mesti tahu, Tuhan Yesus tidak izinkan seorang pun masuk neraka. Maka dia disebut juru selamat dunia. Kalau sampai ada manusia masuk neraka, itu kenapa? Karena sudah memang nggak bisa diselamatkan. Kenapa? Murtad, mendukakan roh, melukai roh, dan terang-terangan menentang sorga dan nggak mau masuk sorga. Selama orang itu punya keinginan ke Tuhan, nggak ada alasan dia nggak masuk sorga. Oh Pak Johan, sorganya gampang. Saya pun sama, kalau saudara mau berkesaksian seperti Paulus, saya juga punya banyak kesaksian. Bahkan mungkin kalau saya cerita akan menggegerkan semua iman banyak anak-anak percaya. Tapi satu yang saya punya prinsip karena Tuhan ajarkan, selama masih ada pertobatan, pintu sorga selalu terbuka. Itu aja cukup. Sesimpel itu. Pak Bambang, ini Pak Bambang nih, Tuhan suruh saya expose sudah video rapture. Di dalam video rapture itu berkata Bu Susi yang udah mati hidup lagi nggak terangkat, nggak ikut rapture. Itu berapa tahun yang lalu Pak? 2003. Berarti 17 tahun yang lalu. Sekarang saya tanya, mungkin nggak Bu Susi nggak rapture? Nggak mungkin punya. Kenapa? Kalau kita kenal siapa Tuhan, kita jadi anak buat Tuhan, kita tahu sukanya Tuhan itu apa. Kalau dia kasih tahu Pak Bambang soal Bu Susi nggak rapture, itu bukan supaya Bu Susi nggak rapture, supaya memperingatkan banyak orang. Itu kalau mau rapture itu jangan sendiri. Bawa serta keluargamu, satu keselamatan satu keluarga. Hari ini kalau rapture ya Bu Susi malah lebih dulu dari Pak Bambang rapture-nya. Kenapa? Karena hatinya itu udah lekatnya. Karena Bu Susi itu punya orangnya, dia kepaksa kamu sampai bunuh sekalipun dia nggak mau. Tapi kalau dia sudah falling in love, kamu nggak suruh dia datang sendiri. Betul ya Pak ya? Betul ya itu. Maka pengenalan inilah kunci daripada iman. Kalau kita nggak kenal, kita nggak mungkin bisa buka kunci rumah, apalagi buka surga. Apakah pemilik surga kenal kita hari ini? Tidak. Itu benar kata Oma, enggak kenal kita. Karena kita manusia, tapi karena roh dia ada di dalam kita. Pengenalan itu baru ada karena ada rohnya. Roh Kudus itu sendiri, roh surgawi itu. Kalau kita nggak dikenal, betul kata Oma. Karena roh surgawi. Karena itulah yang dimimpin Bu Sentian, dimimpin beberapa anak Tuhan. Hari ini jangan ngumpulin kekayaan di dunia berlebihan. Karena di makan ngengat berkarat. Masa-masa pendek ini kumpulkan apa? Harta di surga. Kenapa Pak Johan bela-belain sama keluarga? Tahu nggak, saya bawa baju itu bukan baju yang harum loh. Itu bau aroma kapur barus, bau aroma orang meninggal dunia itu semobil loh. Dan saya itu paling alergi cium-cium bau. Tapi karena bau memberkati opa oma di panti jompo, saya bertahan. Karena Yesus bilang, pikul salib, sangkal diri. Untuk apa? Untuk berbuat kasih. Untuk keselamatan itu bisa sampai ke banyak orang, jadi jembatan. Bawa, ya gendong beras. Ini jeruk enak, tinggal masuk mulut. Kalau itu masih digendong-gendong, ya. Jadi ada banyak orang titipin perbekalan ke kami. Kami masih bagiin sesuai perintah Tuhan. Supaya apa? Supaya nyampai semua itu jadi berkat. Jadi
inilah hidup. Jadi itu yang Tuhan kasih tahu. Iman kita percaya itu harus percaya berdasarkan pengenalan pribadi di dalam Tuhan. Bukan sebatas, karena anak Tuhan tuh senang gini loh, dengar sana, oh nah, yang didenengin telinga, dengar sana enak, dengar telinga. Nggak pernah tahu isinya apa, nggak pernah diuji, nggak pernah dibuktikan. Bu Angel baru-baru ini, Pak, ya, saya mau ini Pak, ini bagus loh Pak, pengen banget dari dulu. Saya cuma bilang satu, minta sama Tuhan, kasih tahu Tuhan. Dia mau ini loh, alat mixer roti, ya. Saya nggak mikir ke sana lagi karena semua finansial tuh kepakai di pelayanan, dan mixer itu bukan mixer murah, dia mau yang gede. Saya bilang minta sama Tuhan. Ya. Tiba-tiba dalam suatu kesempatan pelayanan, ada anak Tuhan bilang ini sama Bu Angel, Bu, saya tuh ada mixer simpan lama nggak kepakai, itu mau nggak? Dia cuma ya itu. Pulangnya nanya saya, Pak, mixernya dapat nggak? Loh, kamu bukannya ditanya langsung, saya bilang. Kok tanya saya bukan punya mixer. Akhirnya nunggu 1-2 minggu karena Tuhan masih uji. Sungguh-sungguh mau nggak, sama yang anak Tuhan itu orang berkomitmen apa enggak? Karena banyak anak Tuhan tuh ngomong ini itu nggak pernah dikerjain, ya. Kenapa Richie bisa jadi food blogger? Ini kuncinya hari ini saya bagiin. Karena suatu kali Bu Angel sama anak-anak Tuhan pergi makan. Yang ngundang makan itu pesen makannya pas mau bayar Oma, dia sembunyi ke toilet. Gitu loh Bu Angel. Jadi dia ngundang makan Bu Dia yang Angel. ngundang tapi mau bayar sembunyi. Sembunyi ke toilet. Berarti nggak mau bayar. Nah, yang bayar siapa? Richie itu baru menang kontes, dapat duit beberapa ratus ribu. Akhirnya duit dia dipakai buat bayar itu makanan. Makanya ada hubungannya dengan makanan. Hari ini jadi food blogger. Tabur tuai. Iya. Nggak ada yang kebetulan dalam hidup. Ada selalu berkat-berkat. Seperti kita hari ini, nggak kebetulan. Ini pasti ada Tuhan punya rencana. Yes. Pak Bambang Busus ini paling sulit diajak keluar. Tapi hari ini waktu kita datang, kita bilang mau ke Bu Sentian, tidak ada satu kata pun nolak. Artinya apa? Ini Tuhan dari awal sejahtera. Apalagi Yuli sama Irman, semalam mau pulang nggak bisa pulang, akhirnya ikut nginep. Itu tuh. Jadi ini anugerah. Nah, opa-oma, lihat, mau ke arah mana hidup? Saya lihat istri saya meninggal, apapun nggak bisa dibawa. Emas, tuh oma bisa pakai masih hidup. Begitu mati bawa ke kuburan, digali orang kuburnya. Jadi bukan kita nggak mau bawa, memang lebih baik jangan dibawa. Digali orang. Jadi selagi hidup, kitab suci loh, bukan Pak Johan yang ngomong kitab suci loh. Kumpulkan harta di surga. Saya masih muda, saya udah lepasin semua dunia kerja saya. Semua orang bilang, karir Pak Johan, saya lebih berharga panggilan Tuhan. Kenapa? Karena di surga itu lebih berharga. Ya, Bu Angel ninggalin semua, ngelepasin sampai satu toko diberkati ke hamba-hamba Tuhan, ke anak-anak Tuhan, kemana-mana disebar tokonya. Sekarang dia pilih apa? Jalan hidupnya Yesus. Mau punya satu mixer dulu tinggal beli, sekarang mesti Tuhan. Mixernya datang tuh akhirnya. Datang sudah. Pak Bambang sama anaknya si Yuli lagi senang bikin roti. Dia tambah gembira sampai ke Bandung dapat resep roti. Kan bisa praktek jadi Isya ada waktu tinggal ajak tantemu kerja sama tuh bikin roti tuh. Bagi-bagi ke panti jompo, panti asuhan. Jadi ini hidup. Kalau tidak ada Roh Kudusnya, kita nggak mungkin masuk surga karena kunci itu Roh Kudus sendiri. Jadi kalau tante sama opa ini mau masuk surganya cuma satu jalannya, termatrai dengan kuncinya surga. Kalau udah termatrai kunci surga, udah booking tempat dulu yang penting di surga. Kalau di surga belum ada tempatnya, mau datang kemana? Sekarang nih, begitu kita meninggal hari ini, meninggal, mau kemana? Ya bisa kemana-mana kalau belum ada tempat. Kalau udah ada tempatnya, tak meninggal. Santiago Hill paling bagus, udah beli di sana. Demikian juga kita hidup di dunia, kita mesti beli tempat di surga. Nanti di minggu ini akan ada kesaksian di Ibadah Raya ini tentang virus corona. Orang yang ngomong ke keluarganya, rumahku udah siap, bajuku udah siap, mati. Karena virus corona mati, matinya karena Tuhan udah waktunya. Tuhan izinin virus corona, satu keluarganya langsung diperiksa loh, dicek. Nggak ada yang kena, karena Tuhan punya acara, nggak ada yang kena Pak. Satu keluarga 2 kali tes juga negatif. Jadi hal-hal menarik di dalam dunia ini ada. Ini ya isi kamu.
Kamu ngelendotin mamamu sampai berapa puluh tahun mau? Mau ikut mama tuh loh yang rame-rame, yang senang gebiar. Kamu mau berapa lama? Mamamu tuh ada batas umur, opa oma ada batas umur. Kamu harus segera menemukan Tuhan, menemukan destinimu. Seperti Ricci itu loh, Om Bimbing temuin destininya. Ditaksir calon dokter, dia nggak mau. Dulu jangan calon dokter, anak-anak pinggir jalan aja mungkin nggak suka sama dia. Naik value-nya tinggi sekarang. Bu Angel itu sekarang goyang-goyang kaki karena dia tahu nggak sembarang orang bisa mantuan sama dia. Kenapa? Ketika Tuhan naikin grade-nya anak-anaknya, itu bukan orang biasa, orang lihatnya begini loh. Ya sama kayak kamu tuh sekarang. Kalau kamu dapetin figur bapak yang Tuhan janjikan, nanti kamu akan lihat ya mungkin yang bertobat ketemu kamu. Siapa tahu, kita nggak ngerti hidup kan, jalan hidup. Kamu lihat Ricci itu, semua kita bisa lihat perubahan dia itu dalam hitungan. Makanya Bu Sentian, kekristenan itu adalah pengenalan, bukan cuma sebatas siar-siar, info-info, khotbah-khotbah, bukan itu. Isi pengenalan kayak Pak Bambang nih loh, khusus ini jauh tapi dekat. Kita ada satu kasih sayang, datang bawa makanan, kadang Bu Susi ke kantor bawa makanan, bukan hanya makan, mengucap syukur, ingat orang-orang yang kita sayang, itu doa syafaat sebenarnya. Itu persembahan yang harum, kayak opa oma nih loh, baru sekali ketemu rasanya udah lama banget saling kenal, padahal ini jeruk aja belum dibagi. Ya, yang terakhir kita lihat sama-sama ada beberapa ayat lagi. Minta tolong Irwan yang baca Yohanes 2 ayat 1 sampai 3. Yohanes 2 ayat 1 sampai 3. Ayat 2. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau, ibu? Satu belum tiba." Iya. Mau diapain? Orang habis anggur. Mau diapain pesta makanan? Mau jamu Pak Johan makan makanan nggak ada yang buka. Mau diapain? Nggak bisa diapa-apain. Padahal semalam Pak Johan doa apa, Bu Susi? Ketawa, Bu Sintian jangan ketawa. Apa yang doain Pak Johan kemarin? Gurami nungging. Kenapa gurami nungging? Karena Sunda terkenal ikan guraminya, ya kan? Kalau saya minta sapi kan nggak mungkin lagi hari kurban begini. Ya. Oh, Pak Pendeta teh pengen gurame. Diulangi dengan amat tegas. Ya ada di itu Raja Rasanya. Bu Sintian nggak lah, itu udah lewat. Ngerti nggak? Jadi kita harus mengerti hati Tuhan. Itulah kenapa orang bisa takut terhadap hidup, terhadap pemberitaan rohani. Firman nggak salah, hamba Tuhan nggak pernah salah, pendeta nggak salah, dia khotbah berdasarkan apa yang dia tangkap dan apa yang dia tafsirkan. Kita yang harus bisa mengelola semua hal rohani. Kenapa? Kita mesti ngerti hatinya Tuhan. Kalau kita ngerti hatinya Tuhan, ya apa yang mesti kita takutin? Kita bisa ikut di jalan-jalan Tuhan kok. Ngapain pusing? Ini saya duduk di sini, sebentar lagi saya udah sampai ke Sariater. Karena di sana ada keluarga yang udah booking villa, minta saya layani untuk pembaptisan. Apa yang mau dipusingin? Pak Johan, kalau Bapak dikenain corona pulang surga, puji Tuhan. Kenapa puji Tuhan? Selesai tugas. Tapi saya nggak sembrono karena saya kenal Tuhan dekat, saya asal jalan. Enggak, saya mesti tunggu perintah. Karena Tuhan bilang jalan, saya baru jalan. Papa saya baru cerita ke Bu Angel berapa hari ini. Papa yang pernah bagikan tentang daun siri, perintah malaikat untuk anak-anak Tuhan minum daun siri rebusan itu, ketemu mama saya. Nanti orang Kristen ribut nih bagian kesaksian ini, masa mamanya turun dari sorga? Nah, orang Kristen nggak punya pengertian. Roh Kudus itu bisa ngambil rupa siapapun untuk membuat orang mengerti. Nah, kebetulan papa saya itu cuma ngertinya mama, maka Roh Kudus mengambil rupa mama. Karena sangat segen sama kasih sayang Tuhan Yesus ke saya, mau ngambil papa saya itu nggak berani izin ke saya. Kenapa? Karena sayang, takut melukai saya. Karena saya itu sangat sayang sama Tuhan, hatinya itu berpaut sama Tuhan.
Kita ini kekasih, kata kitab suci. Jadi Tuhan tuh juga mau ngancurin Sodom Gomora juga. Masa aku nggak kasih tahu Abraham padahal nggak ada kepentingan. Sama, papa saya dia punya hak sepenuhnya mau ambil, dia yang punya kehidupan. Tapi karena saya itu kesayangan dan Tuhan tuh saya sayang, dia mau ambil papa tuh, dia pakai dimensi Roh Kudus, kasih papa saya mimpi jadi mama saya. Di mimpi itu mama saya bilang, Mama ada di sebelah barat, papanya ada di mama di timur, papa di barat. Punggungnya dilihat oleh papa. Tuh, punggungnya dilihat mama, jadi mama di timur, punggungnya lihat papa. Melambaikan tangan. Lambai tangan terus bilang, ayo pulang. Papa saya diajak pulang sama Tuhan itu dengan cara halus banget. Itu sangat ningrat di dalam hidup. Kalau orang ngerti bagaimana hubungan saya sama Tuhan, bagaimana Tuhan perlakuan keluarga saya, itu orang mesti tahu. Kenapa? Mau ngambil papa saya aja pakai jalurnya hormat banget. Mama saya itu diambil rupanya, dipanggil dari timur, papa saya itu di barat. Papa saya bilang apa? Enggak, belum mau pulang. Enggak, belum mau pulang. Artinya masih panjang umur. Pak Bambang salah satunya tadi pagi cerita. Karena kita ada beberapa hal yang Tuhan janjikan. Pak Bambang ngomong ke Tuhan, Tuhan bilang sabar. Artinya waktunya masih progres. Janji Tuhan ke kami pelayanan ini luar biasa, cuma masih progres. Pak Bambang langsung ngomong sama Tuhan, nanti keburu aku pulang. Tuhan bilang apa, Pak? Belum, waktunya masih panjang. Jadi kita itu harus ngerti hati Tuhan. Tidak akan ada ketakutan dalam hidup kalau kita ngerti hati Tuhan. Coba Bu Cynthia, kalau kamu ngerti anakmu Isya, kamu takut gak? Isya nanti salah ambil suami gitu. Enggak kan? Kenapa? Kenal Isya. Karena kenal. Itu yang kunci kedua pengenalan. Sesudah pengenalan, kita ngerti hati. Itu enak, semuanya dapat. Ya. Kadang kita lihat di dalam hidup itu, percaya nggak percaya, barang busuk, bangkai, barang palsu, barang sesat, barang penyesat, itu cuma sementara doang. Mau santet, mau teluh, itu sementara. Nanti pasti kebuka kok. Maka Tuhan bilang apa? Berbahagialah kalau kamu difitnah, dianiaya kata Yesus. Kenapa? Karena kita tuh terima nggak enak, nanti juga kebuka kok benernya dari Tuhan. Jadi kita ikut Tuhan ini di dalam hidup ini, bawa enak aja, bawa santai aja, nggak terlalu beban gitu loh. Sukacita, lihat tuh, mereka bisa nikmati vilanya Bu Cynthia. Dan nggak tutup kemungkinan lu tutup tahun bisa dipakai villamu buat berdoa. Kita nggak tahu, karena kami pernah pakai di situ loh berdoa. Di sebelahnya tepat. Dan itu harus Tuhan yang memutuskan, bukan kita. Jadi kita nggak tahu apa yang ada. Yang pasti opa oma hari ini mendengar rahasia-rahasia hidup, rahasia sorga. Kalau nggak dapat ini, hidup nggak ada maknanya. Kalau kita dapat ini kita bisa tahu ini bukan untuk dimakan. Ini kalau dibuka di dalamnya, ini orang Kristen nggak pernah ajarin kita. Ini bukan hanya untuk dimakan, di dalamnya masih ada benih. Ini masih bisa dikeluarin benihnya. Nah, Bu Cynthia udah bilang ditanam. Nih, Karena sing nanam tuh Pak Pendeta, saya tuh biji-biji itu dikumpulin ditanam. Nah, ini yang nggak pernah diajarin di dalam kekristenan. Tidak semuanya kita timbun, kita makan. Ada yang mesti kita semai jadi benih lagi. Demikianlah dalam kehidupan. Duit, harta, deposito, emas itu nggak semuanya kita simpan. Ada yang bagian kita simpan, ada yang masih kita semai lagi untuk kehidupan. Karena hidup itu harus berbagi. Itu disebut kasih. Makanya Yesus dimuliakan lewat tindakan kasih. Kalau kita dapat pengertian ini enak. Opa tangkap ini. Ya. Nah, Sebagian. Sebagiannya itu udah sangat luar biasa buat opa. Kenapa? Kalau dapat kuncinya buat apa dapat semua tempat kalau cuma kuncinya satu di sini? Ya kan? Buat apa kita dapetin seluruh komplek ini kalau bukan punya kita? Lebih baik kan kita dapat kuncinya satu, ini loh rumah bisa buka. Hidup sesimpel itu kok. Itulah kuncinya punya Tuhan sebenarnya. Maka kita nggak perlu takut. Jadi jalan-jalan ini kita nikmati. Maka saya didikin anak-anak itu didik mandiri. Mereka belajar untuk melihat hidupnya, masa depannya, dan hubungan pribadinya dengan Tuhan. Sama Pak Bambang, Bu Susi, keluarga semua.
kita masuk di dalam satu bahtera Tuhan dalam kemuliaan untuk sama-sama lihat kemuliaan sebelum kita pulang surga. Itu mulia. Dan tidak akan ada dari mulut seorang Pak Johan, ayo bayar persepuluhan, kalau enggak tikus pun tahu, nggak mungkin punya kayak itu. Kenapa? 23 tahun lebih saya pelayanan, saya itu uang pelayanan sama sekali sampai hari saya belum pernah ambil persepuluhan. Dulu istri saya yang kelola full sama ipar-ipar saya semasa hidupnya. Sesudah meninggal sekarang Bu Angel yang ngelola dengan rewel dengan anak-anak. Saya tidak pernah sentuh keuangan sampai hari ini. Jadi saya itu mengikuti pelayanan Tuhan Yesus, saya nggak pernah pegang apa-apa. Makanya ada orang-orang dekat saya waktu saya buka kasih lihat, mereka kaget, hah? Pak Johan loh? Iya, ini Pak Johan. Hitam putih, luar dalamnya begini. Jadi mereka bilang, itulah pelayanan Yesus yang sejati. Apa adanya luar dalam. Bu Angel itu kan kalau dikorek, sebenarnya kekorek Bu Angel pasti kelihatan Pak Johan ya. Kenapa? Kuncinya ada di dia loh. Kekorek Pak Bambang, Bu Susi langsung kelihatan keluarga Pak Johan karena isinya satu rumpun semua. Kami nggak pernah tutupin apapun di keluarga ini. Sama Bu Susi, Pak Bambang nggak pernah kami tutupin. Kami tidur sama-sama, pergi pelayanan sama-sama, makan sama-sama, susah sama-sama, ketawa sama-sama. Ini hidup musimnya. Inilah gereja mula-mula. Ini kunci. Irwan, Yuli, udah kami anggap udah keluarga, benar-benar udah kayak satu rahim, satu kantung dari Tuhan. Kita perhatiin sama-sama sampai anaknya. Ada izin, kamu dapat figur Bapak. Seperti Ricci, suatu hari kamu genepi kotamu, memperbarui generasi melebihi emak. Gak usah takut dengan masa lalu, karena Ricci juga punya masa lalu, Bu Angel punya masa lalu, Mama punya masa lalu. Kalau Om, jalannya dibedakan Tuhan sedikit supaya jadi contoh buat banyak orang. Karena di Om ada jalan kebahagiaan, di Om ada jalan karir, di Om ada jalan bakti ke orang tua, di Om ada jalan kemurnian, di Om ada jalan kekudusan. Karena jadi contoh. Di Pak Bambang ada jalan ketekunan, di Pak Bambang ada jalan kerendahan hati, di Bu Susi itu ada jalan ketegasan. Masing-masing orang ada kemuliaan Tuhan. Jadi kita ketemu saling melengkapi. Makanya tahunya pasti habis banyak. Mau lagi Bapak? Nanti itu lagi mau dipanasin lagi? Enggak. Jadi sukacita. Saya percaya bahwa ibadah ini akan bawa kita banyak pesan yang penting. Oh ayunya habis yang ambilin lagi airnya. Itu pendeta. Gak apa-apa, udah ada, masih ada tante. Gak usah, kita tutup di dalam doa. Jadi saya percaya bahwa apa yang kita pelajari hari ini adalah menjadi hal yang besar, yang mulia, yang patut kita renungi, yang hari ini bisa mendasari kita jalani hari-hari ke depan. Hari ini nih kita nggak tahu siapa yang mati duluan soalnya. Nggak penting dia muda, tua, atau kaya, miskin. Kalau waktunya tiba, mati dan langsung dikuburin hari ini. Nggak bisa lama-lama kalau kena. Jadi selagi hidup nikmatilah, dan kalau ada Tuhan bersyukur. Kita nggak tahu hari ini. Bayi baru lahir kena corona mati. Nggak bisa diapa-apain hari ini. Kasihan juga kayak yang tadi saya cerita di Bali, betapa sedih kalau saya ada di dekat orang tuanya. Alangkah saya akan berapa hari tinggal untuk hibur mereka, karena kehilangan anak yang udah besar begitu rasanya seperti apa itu sedihnya. Tapi kita nggak bisa buat apa-apa karena itu kehidupan, semuanya dalam pengaturan Tuhan, dan ya itulah hidup. Saya dikasih lihat videonya aja saya langsung bilang, aduh, hancur hati lihatnya. Diangkat dari airnya itu di videoin, udah kayak gini, anak cewek. Saya bilang, oh jangan terusin, saya nggak sanggup lihat videonya. Saya bilang, kesedihan banget. Jalan hidup anak-anak Tuhan, siapa yang tahu? Mau matinya di mana, cara matinya bagaimana? Kita mesti datang kepada Tuhan minta. Kalau kita nggak datang kepada Tuhan minta, kita nggak tahu bagaimana Tuhan perlakuin kita di akhir hidup. Jangan sampai kita ngajari banyak orang hal-hal mulia tentang Tuhan, kita sendiri nggak dimuliain Tuhan. Ya kan, Pak? Kita mesti benar-benar dapetin yang kita ajarkan, itu adalah bagian hidup kita yang memang Tuhan hargai kembali. Ini ngajarin orang nanamin jeruk nih, biji. Kita ajarin orang nanam. Kalau kita nggak pernah nanam, ini namanya kemunafikan. Apalagi kita nanam, kita nggak pernah bagiin orang. Lebih-lebih lagi nggak ada kasihnya. Maka habis ini kita panen jeruk. Ayo kita bangkit berdiri. Saya akan doakan opa oma duduk aja.
Bapak mah duduk aja. Duduk aja. Ayo kita arahin tangan kepada Tuhan. Ayo Opa, karena masa pandemi ini kita nggak boleh bersentuhan. Opa pegang Alkitab, saya pegang Alkitab. Ini sama kayak penumpangan tangan. Anugerahmu Tuhan, Shanahana Kasih, Intakasyana Kanasya, Intakanakasyana Kanakasya. Kau memberkati Opa Tuhan. Damai kasih, anugerahmu, jalan-jalan hidupnya Kau putihkan di dalam nama Yesus segala sesuatunya, seperti firman-Mu berkata, jikalau dosa orang diampuni maka diampuni. Di dalam nama Yesus dengan otoritas Bapa dalam kuasa Roh-Mu, hamba lepaskan pengampunan bagi Opa. Dia pegang kitab suci saat ini. Mulai hari ini sandaran jalan kebenaran dan hidupnya adalah Yesus Kristus. Jalan menuju ke rumah Bapa, jalan surga, jalan kemurahan-kemurahan Tuhan. Anugerahkan kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati, berkati, berkati. Ayo Opa. Sekarang Oma. Demikian juga Oma. Tangan kasih anugerah Tuhan ada. Jalan-jalan nenek moyangnya Tuhan. Jalan-jalan yang banyak utang piutangnya Kau perbaharui. Semuanya jadi jalan kemuliaan. Hingga jalan hidup Oma sampai pada batas waktunya nanti. Jalan-jalanmu yang terbentang. Jalan-jalan ke rumah Tuhan. Jalan-jalan ke rumah Bapa. Damai sejahtera, damai sejahtera, kasih dan anugerah. Terima kasih, materaikan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba angkat berkat firman Tuhan ini atas Opa, atas Oma. Turunlah berkat yang sama. Terputuskan generasi nenek moyang segala kutuk-kutuk, sakit, penyakit, kegagalan, perceraian, kehancuran keluarga, kemiskinan, keterpurukan, dicabut keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan perbaharui jadi berkat. Rumpun anak cucunya mulai hari ini diperbaharui Tuhan lewat berkat-berkat garis keturunannya yang diperbaharui di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anakmu, Yesus Tuhan. Kitab suci Tuhan sebagaimana sering dipakai melantik orang-orang pilihan, para pejabat besar. Kau melantik anakmu dengan kasih-Mu untuk jadi seseorang yang akan dipakai dalam kehidupan. Berkati Tuhan. Ulurkan tanganmu. Setiap jejak bayangan kehidupan masa lalu, ketakutan-ketakutan dicabut keluar. Luka batin, Kau ulurkan tanganmu yang berlobang, Kau sembuhkan. Roh-Mu yang kudus mengurapi anakmu hari ini. Kasih Yesus dicurahkan, dilimpahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkati hamba-Mu Tuhan. Damai sejahtera, kasih sayang, kasih setia-Mu yang memulai segala sesuatunya menurut kehendak-Mu, agar jalan terang, jalan kebenaran, jalan yang dari Tuhan dibentang mulai hari ini. Dia menemukan semuanya itu dan menemukan kesukaan di dalam melayani dan memberkati malam. Anugerahkan kasih-Mu berbuah, 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 berbuah dan berbuah dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan juga sampaikan lewat hamba-Mu Tuhan. Jadikan kami semua pelaku kebahagiaan. Dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama mengangkat tangan jemaat yang dikasihi Tuhan. Biarlah firman Tuhan selalu menjadi pelita dan terang hidup kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin.
Ada banyak jalan, ada banyak pelayanan. Kalau mau diikuti banyak banget ngeberesin orang tua. Tapi ini jalan-jalan berkat. Jalan berkat tuh gini. Udah nggak usah pusing, ini free pass, tinggal jalan. Jadi nggak usah ngantri, nggak usah konseling. Keluarganya Bu Sintian tuh dapat itu hari ini. Dapat free pass-nya. Saya doain si omnya satu nih. Hah? Kelihatan semua soalnya. Dia angkat kedua tangan. Tuhan apa lepaskan berkat anugerah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kau tutup setiap celah-celah yang merusakkan Tuhan. Kau tutup semua lubang-lubang itu Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua kuasa-kuasa yang merusak akar-akar kehidupan, Engkau usir keluar di dalam nama Yesus. Timbun Tuhan, beri tanah yang subur. Tumbuh dalam kesetiaan, tumbuh dalam kemuliaan. Dalam nama kamu kira ini jalan-jalan sampai ke waktu. Kalau bisa Saya umur udah tua. Iya. Banyak kuat. Karena masih ya. Nah, makanya istri saya masih kayak dulu. Jadi saya yang pegang, nggak bisa. Nggak terima jadinya. Makanya harus saling, Dianggap masih muda aja sih kuat. maka harus saling melengkapi. Ya, jadi mulai hari ini nanti perbaharui. Iya, atau kalau bisa ngerti, iya. Si Opa juga nanti tampil bisa nonton sama Opa. Nggak bisa seperti waktu muda dulu. Bisa. Dulu makan jeruk langsung makan. Ya, ya oper. Sekarang nggak bisa. Iya. Serahkan saya. Ini udah Opa bisa terutama sudah suruh saya maju aja nggak bisa. Ya dari jeruk ini jeruk itu. Opa Oma itu udah waktunya.